iftitah itu dalam 4 nafas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebab kalau kita tak atur nafas, kita tak cakapkan di mulut, kita tak merenung. Ada orang yang sholat iftitah, fatihah, ayat 1 nafas semua selesai. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhab Valentino Rossi. Kita ini sembahyang ini bukan setakat nak menggugurkan kewajiban saja, tapi kita ingin bahagia dalam menjalani hidup. Maka kita atur hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok-tengok dalam bacaan sembahyang itu semuanya pada pujian. Kenapa? Sebab manusia ini kalau dipuji senang, kalau dipuji bahagia, kalau tak dipuji tak senang. Cuba tengok bangkit dari rukuk. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Pujian. Tegak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian. Rukuk, subhana rabbiyal a'la, maha suci. Sujud, subhana rabbiyal azimi. Rukuk, sujud, subhana rabbiyal a'la. Semuanya pengakuan tentang kesucian milik Engkau, pujian milik Engkau, yang tinggi Engkau, yang mulia Engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kalau mau mulia, sedarkan diri bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu syarat kemuliaan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in kepada para ulama, kepada cikgu, tuan-tuan guru kita, hingga sampailah hari ini disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Doakan supaya apa yang disampaikan ini jangan setakat di ujung lidah, di tepi bibir, hanya sampai pada kajian, tapi juga sampai pada yang menyampaikan ini lebih dulu bahagia hatinya. Sebab kalau hanya sekadar bercakap saja, burung beo pun boleh bercakap, tapi tidak sampai ke dalam hati manusia. Maka kita ini ingin supaya semua yang kita cakapkan ini masuk ke dalam hati. Apa tanda cakap itu masuk ke dalam hati? Kalau cakap dari mulut, sampainya ke mulut saja. Tapi kalau cakap itu dari hati, insya Allah sampai di hati. Saya tak tanya tuan-tuan sekalian, sebab bila saya tanya, apakah sampai ke hati? Saya takut nanti jamaah cakap tak sampai ke hati. Berarti yang bercakap ini pun tak dari hati, hanya sampai di mulut saja. Kita berusaha dari mulut sampai ke hati, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.